Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima mata pelajaran analisis mikrobiologi, kita memasuki materi tentang fisiologi dan metabolisme bakteri. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini yang pertama yaitu tentang pertumbuhan bakteri, yang kedua reproduksi bakteri, yang ketiga siklus pertumbuhan bakteri, yang keempat regulasi pertumbuhan bakteri, dan yang kelima pertumbuhan aerob dan anaerob. Penjelasan yang pertama yaitu tentang pertumbuhan bakteri. Seperti halnya semua makhluk hidup, pasti membutuhkan makanan untuk dapat bermetabolisme dan untuk dapat melakukan pembelahan sel dan tumbuh secara optimal di lingkungan yang menyediakan kebutuhan-kebutuhannya. Secara kimiawi, bakteri terbentuk oleh unsur-unsur polisakarida, protein, lipid, asam nukleat, dan peptidoglikan yang keseluruhannya harus dibentuk untuk mencapai pertumbuhan yang baik. Pada pertumbuhan bakteri ini, bakteri membutuhkan beberapa kebutuhan nutrisi. Yang pertama yaitu oksigen dan hidrogen, yang kedua karbon, yang ketiga ion-ion anorganik, dan yang keempat nutrien organik. Kebutuhan nutrisi yang pertama yaitu oksigen dan hidrogen. Oksigen dan hidrogen didapat dari air. Dengan demikian, air sangat diperlukan untuk pertumbuhan bakteri. Kadar oksigen yang tepat sangat dibutuhkan untuk keseimbangan pertumbuhan. Pertumbuhan bakteri aerob misalnya, sangat ditentukan oleh ketersediaan oksigen. Sementara, oksigen dengan kadar rendah dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang anaerob. Kebutuhan nutrisi yang kedua yaitu karbon. Karbon diperoleh bakteri dengan dua cara. Yang pertama, bakteri autotrof. Bakteri yang hidup bebas dan tidak bersifat parasit, menggunakan karbon dioksida sebagai sumber karbonnya. Yang kedua, bakteri heterotrof, yang menggunakan bakteri parasit, menggunakan substansi organik kompleks seperti sukrosa sebagai sumber karbon dioksida dan sumber energinya. Selanjutnya, kebutuhan nutrisi yang ketiga yaitu ion-ion organik seperti nitrogen, sulfur, fosfat, magnesium, kalium, dan sejumlah trace elemen diperlukan untuk pertumbuhan bakteri. Yang terakhir, kebutuhan nutrisi bakteri yaitu nutrien organik. Nutrien organik sangat diperlukan di dalam jumlah yang berbeda-beda, tergantung spesies bakteri itu sendiri. Karbohidrat digunakan sebagai sumber energi dan sebagai bahan awal untuk proses biosintesis beberapa substansi. Asam amino sangat penting untuk pertumbuhan beberapa bakteri. Vitamin, purin, dan pirimidin dalam jumlah sedikit diperlukan untuk pertumbuhan bakteri. Yang selanjutnya kita akan bahas yaitu tentang reproduksi bakteri. Bakteri melakukan reproduksi melalui suatu proses yang kita sebut dengan pembelahan biner, di mana sel induk membelah menjadi dua sel dan seterusnya. Hal ini menyebabkan laju pertumbuhan bakteri mengikuti pertumbuhan logaritme, yaitu satu bakteri akan menghasilkan 16 bakteri dalam 4 generasi. Rata-rata waktu pembelahan bakteri bisa sangat bervariasi. Misalnya, 20 menit untuk bakteri Escherichia coli atau E. coli, 24 jam untuk bakteri Mycobacterium tuberculosis. Makin pendek waktu pembelahan, maka semakin cepat laju multiplikasinya. Faktor lain yang mempengaruhi waktu pembelahan antara lain yaitu jumlah nutrien, suhu, dan pH lingkungan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu siklus pertumbuhan bakteri. Siklus pertumbuhan bakteri mengalami 4 fase yang digambarkan pada gambar kurva pertumbuhan bakteri berikut. Saya akan jelaskan untuk fase-fase pertama, yaitu ada fase lag.
dapat berlangsung selama 5 menit sampai beberapa jam, karena bakteri tidak akan segera membelah diri, tetapi mengalami periode adaptasi dengan sejumlah aktivitas metabolik. Selanjutnya ada fase log atau logaritme eksponensial. Pada saat ini terjadi pembelahan sel yang amat cepat yang ditentukan oleh kondisi lingkungan. Selanjutnya yang posisi tengah itu ada fase stasioner. Fase ini dialami ketika jumlah nutrisi menurun dengan cepat atau terbentuknya produk-produk racun yang dapat menyebabkan pertumbuhan melambat, sehingga jumlah sel baru yang dihasilkan seimbang dengan jumlah sel yang mati. Pada saat ini, bakteri mencapai kepadatan sel maksimal. Kemudian fase yang terakhir yaitu fase kematian atau fase penurunan. Fase ini ditandai dengan menurunnya jumlah bakteri yang hidup. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang regulasi pertumbuhan bakteri. Pada regulasi ini ada beberapa faktor yang terbagi menjadi dua, faktor intraseluler dan faktor ekstrasel. Di sini saya akan menjelaskan faktor intraseluler yang meliputi produk akhir yang menghambat proses pertumbuhan bakteri. Enzim pertama pada jalur metabolik dihambat oleh produk akhir dari jalur tersebut. Kemudian yang kedua faktornya yaitu penekanan oleh katabolit yang merupakan sintesa enzim dihambat oleh produk-produk katabolit. Selanjutnya faktor yang kedua yaitu faktor ekstrasel yang memodifikasi pertumbuhan bakteri, yaitu pertama ada suhu. Suhu optimal dibutuhkan untuk kerja enzim bakteri yang efektif, meskipun bakteri dapat tumbuh pada rentang suhu yang sangat lebar. Berdasarkan kemampuan tumbuh pada suhu lingkungan, bakteri diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada bakteri mesofil, yaitu bakteri yang dapat tumbuh baik pada suhu 25-40 derajat Celcius. Termasuk dalam golongan ini adalah bakteri-bakteri yang penting secara medis atau yang tumbuh baik pada temperatur badan. Yang kedua, bakteri termofil, yaitu bakteri yang dapat tumbuh baik pada suhu 55-80 derajat Celcius atau thermus aquaticus. Misalnya, tumbuh pada daerah bersuhu tinggi dan enzimnya seperti polimerase adalah enzim yang tahan panas. Yang ketiga ada bakteri pisokrofil yang tumbuh pada suhu di bawah 20 derajat Celcius. Faktor yang kedua yaitu ada pH. Konsentrasi ion hidrogen pada lingkungannya seharusnya antara pH sekitar 7,2 sampai 7,4. Misalnya pH fisiologis untuk pertumbuhan bakteri yang optimal. Meskipun demikian, beberapa bakteri misalnya bakteri Lactobacillus species dapat mempengaruhi lingkungan ekologisnya. Misalnya menyebabkan proses kres gigi di mana pH dapat diturunkan sampai pH 5. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu pertumbuhan aerob dan anaerob. Suplai oksigen yang baik meningkatkan metabolisme dan pertumbuhan sebagian besar bakteri. Oksigen bertindak sebagai akseptor hidrogen pada tahap akhir produksi energi dan menghasilkan dua molekul, hidrogen peroksida dan radikal bebas superoksida. Kedua molekul tersebut bersifat toksik dan perlu dihancurkan. Ada dua enzim yang digunakan oleh bakteri untuk menghancurkan molekul tersebut. Enzim pertama yaitu superoksida dismutase yang mengkatalisa reaksi. Reaksinya ada di gambar berikut. Kemudian enzim yang kedua adalah katalase yang mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Reaksinya ada di gambar berikut. Bakteri diklasifikasikan menurut kemampuannya untuk hidup di lingkungan
dengan oksigen yang sedikit ataupun dengan oksigen yang bebas. Terima kasih telah menyimak materi pertemuan kelima hari ini. Semoga dapat dipahami dan kalian berusaha untuk terus belajar supaya materi yang disampaikan sebelum-sebelumnya atau yang baru saja disampaikan itu dapat kalian pahami dengan baik. Kiranya cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.